Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ciku Consultant and Course. Oke, pada kali ini kita akan mempraktekkan salah satu fungsi ataupun formula dari Excel, namanya group by. Ada dua pendekatan yang bisa kita pergunakan mengenai group by ini, tergantung nanti sesuai kebutuhan. Yang pertama-tama adalah kita ingin meresumekan jumlah pesanan berdasarkan satu variabel aja. Contoh misalkan kayak gini, kita ketik ya, misalkan di sini sama dengan group by. Kemudian nanti dia akan meminta raw fields-nya. Jadi yang akan kita masukkan adalah misalkan kayak gini nih, raw fields-nya misalkan berbasiskan saluran iklan misalkan ini ya, seperti ini, termasuk judulnya juga. Kemudian valuesnya misalkan kita pilih yang ini seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa memilih beberapa fungsi di sini. Misalkan kita ambil sum, kita pilih sum. Kemudian di sini ada permintaan lagi, judulnya mau dimunculin enggak. Misalkan kita mau dimunculin misalkan yes and so, seperti gitu. Kemudian di sini ada permintaan pakai totals, no total segala macam, kita pilih 0 aja tanpa ada totalsnya. Sort order, misalkan kita ingin milih yang descending itu kodenya -2. Kemudian selanjutnya lagi saya kira sampai sini aja cukup ya, yang lainnya opsional. Kurung tutup, enter. Maka di sini kita bisa melihat ada berbasiskan saluran iklan, Instagram itu yang paling tinggi gitu ya. Kemudian baru yang selanjutnya Facebook dan seterusnya. Atau misalkan kita ingin mengganti variabelnya, bukan berbasiskan saluran iklan tapi jenis transaksi, maka yang kita lakukan adalah kita tinggal menggeser saja gitu ini ke sebelah kiri gitu ya. Maka kita akan lihat bahwa secara jenis transaksi COD yang paling tinggi, baru transfer, baru kredit. Atau berdasarkan regional juga sama, tinggal double klik lagi seperti ini. Kemudian kita bisa geser ke regional seperti ini ya, klik enter. Nah, ini contoh penggunaan group by untuk tipe pertama. Tipe yang kedua gitu ya, kita bisa menggunakan rumus group by ini juga untuk mensortir atau mengklasifikasikan berdasarkan apa yang kita mau gitu ya. Contoh misalkan kayak gini, ini contoh yang kedua ya, kita hapus lagi misalkan semua nih group by. Yang pertama-tama adalah kita blok semua area gitu ya, kecuali pesanan. Kemudian ditutup seperti itu. Kemudian baru di sini ada valuesnya kita blok juga dari atas sampai bawah seperti ini. Kemudian misalkan kita pilih sum juga boleh, nggak apa-apa sum. Selanjutnya lagi masalah memunculkan headers ya, udah kita pilih 3 saja. Selanjutnya lagi untuk grand totals kita pilih 0 aja. Sort order sama kayak tadi misalkan gitu ya, kita pilih -2, berarti dari besar ke kecil atau descending. Kemudian kita klik kurung tutup, klik OK. Maka yang terjadi adalah dia akan dikelompokkan berdasarkan regional, yang paling kiri Jawa Bali gitu ya, baru Kalimantan, Papua gitu ya. Jadi tidak lagi ngacak seperti gini. Jadi ini satu keuntungan kalau misalkan kita mau mengurutkan gitu ya, seperti ini. Atau misalkan kita niatnya nggak akan semua gitu ya, cuma cukup 2 kolom aja, misalkan kayak gini, saluran iklan sama affiliator. Maka di sini akan terlihat bahwa dia akan dikelompokkan berdasarkan saluran iklannya. Facebook di atas, baru Instagram, baru LinkedIn dan seterusnya.
Atau misalkan kita ingin melihat berdasarkan 3 kolom gitu ya, jenis transaksi misalkan ya, maka dia akan dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi dulu, COD misalkan gitu ya. Nanti yang sesama COD akan dikelompokkan yang YouTube doang ya, baru nanti nama-namanya siapa di sini. Jadi ini semacam kayak melakukan sorting secara berlapis misalkan gitu ya. Jadi itu adalah 2 contoh penggunaan group by, di mana kita bisa mengkompilasi berdasarkan variabel tertentu untuk jumlahnya. Yang kedua adalah kita ingin mengelompokkan berdasarkan variabel-variabel yang ada gitu ya, tanpa menguranginya misalkan gitu ya. Seperti gini, jadi COD semua, baru kredit, baru transport, diurutkan lagi berdasarkan YouTube dan seterusnya. Nah jadinya seperti gini. Demikian penggunaan contoh group by pada data tabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.